Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model berskala. Model adalah barang tiruan kecil dengan bentuk persis seperti yang ditiru. Contoh di sini ada model pesawat terbang, ada model mobil, bisa juga model rumah atau model gedung. Biasanya itu disebut dengan maket. Nah, kemudian di sini ada rumusnya, perbandingan ukuran pada model yang berskala dengan diberi indeks M dengan ukuran yang sebenarnya diberi indeks S, maka rumus yang digunakan perbandingannya adalah panjang pada model per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada model per lebar sebenarnya sama juga dengan tinggi pada model per tinggi sebenarnya, atau bisa juga sama dengan luas pada model per luas sebenarnya sama juga dengan volume pada model per volume sebenarnya. Kalau pada skala kemarin ukuran yang dibicarakan adalah jarak, sekarang pada model berskala ini ukurannya bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, bisa luas maupun volume. Atau secara ringkas, rumus yang digunakan bisa menggunakan simbol panjang pada model per panjang sebenarnya bisa disingkat PM per PS, lebar pada model per lebar sebenarnya bisa disingkat LM per LS menggunakan huruf L kecil. Kemudian kalau tinggi pada model per tinggi sebenarnya bisa menggunakan simbol TM per TS. Kemudian kalau luas memakai variabel L besar, jadi simbolnya bisa LM per LS. Kalau volume bisa PM per PS. Ini kalau skalanya atau faktor skalanya yang diperkecil. Jadi model M-nya terletak sebagai pembilang atau letaknya di atas. Kalau faktor skala atau skalanya yang diperbesar, maka kebalikannya berarti PS per PM, LS per LM, TS per TM, LS per LM, dan PS per PM. Kita lihat contoh yang pertama, sebuah mobil mempunyai panjang 3,6 meter dan lebar 1,6 meter. Mobil tersebut akan dibuat model dengan panjang 9 cm. Oh, berarti nilai ini merupakan PM, panjang pada model. Berarti yang 3,6 meter ini, karena di sini ada kata panjang, berarti ini adalah nilai dari PS, panjang sebenarnya. Kemudian di sini karena ada kata lebar, berarti ini merupakan nilai dari lebar sebenarnya atau LS. Yang ditanyakan, tentukan lebar model mobil tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah LM-nya berapa. Berarti bisa kita pakai rumus PM karena panjang dan lebar yang dibicarakan berarti PM per PS sama dengan LM per LS. Ini rumus yang kita gunakan. Lalu kita masukkan angka-angkanya tadi. Nah, kita lihat di sini satuannya ada dua, ada meter, ada sentimeter. Sebenarnya ini boleh diubah, boleh juga tidak diubah. Tapi supaya tidak memakai desimal, mungkin lebih memudahkan yang 3,6 dan 1,6 yang dalam satuan meter ini kita ubah ke sentimeter dengan cara sama-sama dikalikan 100. Sehingga ini menjadi 360, tapi ini sudah sentimeter, dan ini berubah menjadi dikali 100, 160 cm. Tapi dalam bentuk meter pun juga tidak jadi masalah. Kemudian kita gunakan rumus tadi, PM per PS sama dengan LM per LS, lalu kita masukkan angka-angkanya tadi. Nah, PM ini kita ganti dengan 9 cm, PS kita ganti dengan 300 cm, LM-nya yang ditanyakan, kemudian LS-nya kita ganti dengan 160 cm.
Langkah berikutnya ya, kita kali silang LM kali 360 sama dengan 9 cm kali 160 cm. Seperti ini, maka untuk mencari LM, tinggal yang sebelah kanan kita bagi dengan 360 cm. Cm-nya boleh kita coret atas bawah, nolnya boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, artinya kita coret, nolnya 1, berarti tinggal 9 cm kali 16 dibagi dengan 36. 9 cm kali 16 ketemu 144 cm dibagi 36, sehingga hasilnya adalah 4 cm. Jadi lebar mobil pada model adalah 4 cm. Contoh yang kedua, sebuah foto mempunyai lebar 8 cm dan tinggi 12 cm. Jadi yang dibicarakan di sini adalah lebar dengan tinggi. Berarti L dengan T akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai tersebut. Berarti ini dua hal yang dibicarakan, yaitu antara foto dengan bingkai. Foto itu kan lebih kecil, sedangkan bingkai itu lebih besar. Jadi ini boleh kita anggap sebagai model M. Ini sebagai yang sebenarnya. Berarti ini adalah LM pada foto maksudnya. Ini adalah TM. Ini adalah LS. Jadi rumus yang dipakai adalah LM per LS sama dengan TM per TS. Yang ditanyakan adalah faktor skala dan tinggi bingkai. Berarti yang ditanyakan yang ini nih. Yang pertama kita cari faktor skala. Di sini kan yang diketahui ada LM, ada TM, ada LS. Jadi perhatikan yang ini. Ada LM dan LS. Berarti faktor skalanya bisa menggunakan rumus LM per LS atau LS per LM. Tapi karena contoh di sini merupakan foto yang akan dibuatkan bingkai, foto itu kan lebih kecil, sedangkan bingkai itu lebih besar, maka kita menggunakan faktor skala yang diperbesar. Berarti harus LS per LM. Lalu kita masukkan angkanya. Seperti ini, berarti 16 cm per 8 cm. Cm-nya kita coret, berarti kan 18 bagi 8 hasilnya 2. Berarti faktor skalanya 2 kali atau diperbesar sebanyak 2 kali. Nah, sebenarnya kalau nanti ditanyakan skala, maka jawabannya boleh ditulis dalam bentuk 2:1. Karena kan 16 dengan 8 sama-sama dibagi 2. 16 dengan 8 sama-sama dibagi 8. 16 bagi 8 ketemu 2. 8 dibagi 8 ketemu 1. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah skala. Jadi antara skala dengan faktor skala itu agak sama atau mirip lah. Kemudian yang B, sebenarnya ini secara logika kan kalau faktor skalanya diperbesar 2 kali, maka berarti yang tinggi pada model mula-mula 12 cm, kalau kita kalikan 2 berarti kan ketemunya TS-nya sama dengan 2 kalinya, berarti sama dengan 24 cm. Karena 2 dikali 12 cm. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang di depan tadi, yaitu, nah kita gunakan rumus ini tadi, LM per LS sama dengan TM per TS, lalu kita masukkan angkanya. Seperti ini, lalu kita kali silang. 8 kita kalikan TS, 16 kita kalikan 12. Sehingga untuk mencari TS tinggal kita bagi 8 cm. Cm-nya kita coret, berarti 16 kali 12 dibagi 8, ketemu hasilnya juga
Ketemu juga hasilnya adalah 24 cm. Atau untuk lebih jelasnya di sini 16 kali 12 kan ketemu 192 per 8, satuannya cm. Hasilnya 192 dibagi 8 adalah 24 cm. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada maket perumahan, berarti miniatur perumahan, model perumahan, dibuat dengan skala 1:200, ukuran panjang dan lebar setiap rumah pada maket, berarti pada model itu adalah 7,5 cm kali 4 cm. Berarti ini adalah PM, kemudian di sini adalah LM. Yang ditanyakan adalah luas sebenarnya. Luas sebenarnya. Kita ingat untuk mencari rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Untuk mencari luas sebenarnya, berarti kalian harus mencari panjang sebenarnya dikalikan dengan lebar sebenarnya. Sedangkan yang diketahui kan panjang pada model dan lebar pada model. Jadi ini dulu yang kita cari, PS dan LS dengan menggunakan skala 1:200. Nah, jadi di sini skala sama dengan 1:200 atau untuk memudahkan perhitungan ditulis dalam bentuk 1/200, PM-nya 7,5 cm dan LM-nya 4 cm. Jadi sebenarnya rumus yang PM per PS ataupun LM per LS ini juga merupakan pengertian dari skala yang berhubungan dengan faktor skala. Jadi nilainya ini tidak lain adalah 1:200 atau 1/200. Nah, maka PM per PS tadi kan sama dengan skala, berarti sama saja dengan 1/200. Lalu kita ganti, kita masukkan PM-nya dengan 7,5 cm. Seperti ini, lalu kita kali silang. PS kali 1 kan PS, berarti kan PS atau panjang sebenarnya sama dengan 7,5 cm kali 200. Sehingga PS-nya sama dengan 1.500 cm. Kalau mau diubah ke meter, berarti tinggal dibagi 100, berarti sama nilainya dengan 15 meter. Demikian juga kita cari LM per LS sama dengan 1/200 dengan cara yang sama. LM-nya kita ganti dengan 4 cm. Lalu kita kali silang, LS kali 1 kan tetap LS. Sama dengan, lalu ini kali silang, 8 cm kali 200 sama dengan 800 cm. Atau kalau mau dalam satuan meter, tinggal dibagi 100 berarti 8 meter. Lalu kita tinggal cari luas sebenarnya. Tadi kan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Ukuran sebenarnya kan yang dipakai biasanya satuannya meter. Berarti Ibu gunakan di sini 15 meter dikali 8 meter. Jadi luas sebenarnya adalah 120 meter
pangkat 2 atau 120 meter per segi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.